Bersoraklah para malaikat di surga, halukanlah Kristus Raja di raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nawiri. Bergiranglah umat di seluruh dunia, teralaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira, bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami dengan sebulat hati dan suara gembira memuji Bapa yang Maha Kuasa yang tak tamba, dan Yesus Kristus Puteranya yang tunggal Tuhan kami. Sebab Kristus telah melunasi hutang kami keturunan Adam kepada Bapa. Ia telah menghapus pula hutang dosa lama dengan darah-Nya yang kudus. Inilah hari raya Paskah, hari anak domba sejati dikorbankan, dan dengan darah-Nya pintu-pintu rumah umat dikuduskan. Pada malam ini Bapa telah mengantar putera-puteri Israel keluar dari Mesir lewat dasar Laut Merah yang sudah kering. Pada malam ini kegelapan dosa dihalau
oleh cahaya tugu api. Pada malam ini, umat yang mengimani Kristus, Kau bebaskan dari kejahatan dunia dan kegelapan dosa. Kau pulihkan dalam rahmat Allah, dan Kau terima dalam gereja yang kudus. Pada malam ini, Kristus mematahkan belenggu maut dan bangkit jaya dari alam maut. Betapa ajaiblah belas kasih-Mu terhadap kami. Sungguh tak ternilai cinta kasih-Mu sampai mengorbankan putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Memang dosa Adam diperlukan agar dapat dilebur dengan wafat Kristus. Sungguh menguntungkanlah dosa, karena mendatangkan penebus yang seagung dan semulia itu. Berkat pengudusannya, malam ini mengusir kejahatan, membersihkan kesalahan, mengembalikan kesucian kepada yang berdosa, dan kegembiraan kepada yang bersedih hati. Malam sungguh bahagia saat dunia dengan surga, manusia dengan Allah diperdamaikan. Pada malam penuh rahmat ini, ya Bapa yang kudus, terimalah korban pujian malam dalam upacara lilin Paskah Maria ini, yang dipersembahkan gereja kudus. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga lilin yang dikuduskan demi kemuliaan nama-Mu tak kunjung padam, dan tetap mengenyahkan kegelapan malam ini. Semoga lilin ini Kau terima
sebagai arum-aruman semerbak, dan kau satukan dengan cahaya bintang-bintang. Bintang kejora, semoga mendapatinya masih bernyala. Bintang kejora yang tak kunjung terbenam, yakni Kristus Putramu yang telah bangkit dari alam maut, dan kini menerangi umat manusia dengan cahayanya, serta hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dipersilakan lilin-lilin untuk dimatikan. Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya, dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kelam kabut dan masih kosong. Kegelapan meliputi samudera, dan daya hidup ilahi melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, hendaklah terjadi terang. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik adanya. Lalu Allah memisahkan yang terang dari yang gelap. Yang terang itu dinamainya siang, dan yang gelap dinamainya malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Berfirman, hendaklah ada cakrawala di tengah-tengah sekalian air, untuk memisahkan air dari air.
Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, hendaklah sekalian air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan yang kering tampaklah hendaknya. Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu laut. Dan Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala pohon yang menghasilkan buah. Dan terjadilah demikian. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Kemudian Allah menjadikan dua sumber cahaya, yang besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Allah mengadakan juga bintang-bintang. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Kemudian Allah menjadikan semua binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, berkembang biaklah serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Kemudian Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Ia menciptakan manusia pria dan wanita. Lalu ia memberkati kedua-duanya dan berfirman, beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Aku memberikan kepadamu
segala tumbuh-tumbuhan berbiji untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, serta burung di udara, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Allah melihat semuanya itu, amat baiklah adanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, serta segala isinya. Maka Allah beristirahat sesudah seluruh karyanya paripurna. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya, bumi ini kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Di lembah-lembah engkau membuahkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Dari bangsamu engkau menyirami gunung-gunung,
Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, penciptaan dunia sungguh mengagumkan. Semoga umat yang telah Kau tebus yakin bahwa lebih agung lagi karya penebusan oleh domba Paskah kami, yaitu Kristus yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Fir'aun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut, dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Fir'aun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah laut itu.
Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Beginilah firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah, damai sejahtera bagi kamu telah datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia. Mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya, bersorak-sorai bagi Dia, hai bumi bergembiralah, bermasmur bagi Yang setia, hai segenap manusia. Kamu secapi dan nafiri, bunyikanlah dengan seru. Biar semua mengiringi pujian bagi Rajamu. Biar samudra bergemuruh dan sungai-sungai bertebu, biar segala puncak gunung bersorak-sorai menderu. Langit dan bumi ramai-ramai sambutlah Raja mulia yang datang menyampaikan damai selaku hakim dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung.
Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuasaan tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Jadikanlah semua orang anak-anak Abraham semartabat dengan umat Israel. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulia karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padamu. Kami memuji Engkau, kami menurutkan Engkau, kami menyembah Engkau.
Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyemarakkan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Putramu. Peliharalah di dalam gerejamu semangat putra dan putrimu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, serta baurilah kami lahir batin, agar kami dapat mengabdi Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini.
lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah